lakukan di dua kawasan konservasi. Yang pertama di kawasan konservasi Kepulauan Fam, terus yang berikutnya kami lakukan di kawasan konservasi Kepulauan Misol. Total keseluruhan berjumlah 76 titik yang kami lakukan selama kurang lebih 14-15 hari. Kali ini kami mengambil data, yang pertama data tutupan karang menggunakan dua metode, itu PIT dan juga UPT. Yang berikut ada data biomasa ikan, dan kami juga mengambil data parameter lingkungan untuk mendukung data yang kami ambil. Nama saya Gabriel Sarakan, saya adalah mahasiswa dari Universitas Papua dan fakultas dan prodi saya yaitu dari Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan program studi saya adalah Ilmu Kelautan. Untuk tugas yang dipercayakan kepada saya dari Reef Monitoring ini yaitu untuk mengambil kualitas air. Ada hampir 6 parameter yang diambil, yaitu ada suhu, pH, salinitas, DO, dan kecerahan. Ada juga kecepatan arus. Untuk parameter yang paling tinggi, kebanyakan pada suhu, yaitu yang paling tinggi bisa sampai kisaran 34 derajat Celcius, dan yang paling rendah yaitu 28-29 derajat Celcius. Temuan yang menarik ya, kan saya juga mengikuti kegiatan pada RHM bulan Juni lalu di sekitar pesisir utara Kabupaten Sorong ya. Berbeda sekali, sekarang kita di Kepulauan Fam dan Misol Selatan. Lebih bagus ya, lebih baik itu RHM kali ini karena saya menemukan beberapa tutupan yang benar-benar memang karang semua, dan ada juga temuan yang menarik. Setiap site rata-rata kami ketemu dengan Napoleon serta Bamhead ya. Temuan di luar ikan itu kayaknya ada pemutihan karang apalagi yang di branching sama yang acropora branching sama soft coral. Di ikan itu dari karnivor kayak hiu mulai berkurang, terus schooling ikan kecil tuh kayak dari family Caesionidae itu udah mulai berkurang, kecuali di Pulau Bambu itu memang schooling ikan sampai ribuan dari spesies Preocaisio sama Naso dan Acanthurus. Cuman yang sedikit menjadi pertanyaan itu ikan karnivornya udah mulai menurun. Kalau dari spesies yang lain kayak penyu masih sering kita jumpai, terus yang lain-lain sepertinya masih sama sih. Selama kegiatan trip RHM tahun ini, ada beberapa hal yang saya amati sedikit perubahan, terutama kalau di tahun 2019 pengambilan data karang itu saya masih sempat menemukan seperti hiu di beberapa site, tapi kali ini ada perubahan, yaitu di beberapa site yang tahun 2019 saya ambil data itu saya tidak menemukan hiu seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk tahun ini hampir di kedalaman 3-4 meter itu terjadi
ada beberapa terumbu karang seperti soft coral dan juga ACT itu ada yang pemutihan, dan juga terjadi pemutihan di branching. Itu tujuannya adalah program besar yang dibangun oleh Konservasi Indonesia di Kepala Burungnya adalah untuk membangun dan mengangkat semua apa yang diinginkan oleh nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri di dalam lingkungannya sendiri. Tentu perubahannya lebih berubah dan terlihat sekali itu di dalam kawasan. Di dalam kawasan di mana ada perubahan-perubahan termasuk zona inti yang dulunya belum ada ikan, sudah ada ikan, dan di contoh di daerah Arboret banyak sekali nilai-nilai yang menguntungkan di daerah-daerah sekitar situ menyangkut dengan spesies-spesies manta, terus hiu, paus yang dulunya jauh bisa lumba-lumba bisa di depan jembatan dan terlihat sendiri. Tugas saya di kegiatan monitoring ini, saya sebagai pengambilan data karang dengan metode PIT. Saya mulai belajar pengambilan data karang ini sejak 2014. Sekarang ini saya sangat bermanfaat karena banyak pengetahuan dari teman-teman, sehingga saya belajar, sehingga saya tahu manfaat dari karang, ekosistem yang di laut itu seperti apa. Harapan saya ke depannya anak-anak lokal sendiri Raja Ampat yang bisa mengambil data mereka di daerah mereka sendiri, agar generasi ke depan itu mereka tahu manfaat dari kegiatan ini seperti apa untuk generasi berikutnya. Kegiatan Refield Monitoring kali ini saya bertugas dan dipercayakan untuk mendata ikan karang. Saya mulai mendata sejak tahun 2014. Harapan saya lewat kegiatan Refield Monitoring ini tetap laut tetap akan terjaga, baik itu di Raja Ampat maupun di mana saja untuk tim Refield Monitoring ini melakukan kegiatan. Nah, harapannya adalah kita tetap sama-sama menjaga agar laut ini tetap terjaga untuk anak kita ke depan. Harapannya tidak hanya dari pembiayaan ini tidak hanya dari luar Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia sendiri juga bisa memberikan biaya untuk melakukan pengawasan, melakukan monitoring di kawasan konservasi di Indonesia. Dan harapannya kegiatan ini tetap berlanjut setiap tahunnya, ya minimal 2 tahun sekali lah. Gitu. Untuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim monitoring yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan monitoring ini sekaligus penelitian yang telah saya bawa. Terima kasih banyak, semoga ke depan ada banyak mahasiswa yang bisa bergabung di monitoring ini.